Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini masih melanjutkan tentang statistik deskriptif, hanya akan membahas tentang cross tab. Jadi tujuan dari cross tab ini untuk menampilkan tabulasi silang ya yang menunjukkan suatu distribusi bersama, kemudian deskripsi statistik dan pengujian terhadap dua variabel atau lebih. Nah, untuk kasusnya di sini itu sedang ada semacam penelitian untuk melihat kepatuhan meminum sebuah obat berdasarkan tingkat pendidikan ya. Nah, dengan data-data yang disajikan seperti ini ya, dengan data yang ada di sini. Nah, di data view ini ada data hasilnya. Nah, sebelum membuat data view, nah, pertama seperti pertemuan sebelumnya membuat variabel view ya. Membuat variabel view di mana variabel view-nya itu ada didik untuk name. Jadi ada dua variabel ya. Jadi yang pertama adalah data didik, kemudian tipenya numerik. Nah, lebar width-nya kita gunakan satu karakter saja karena kita akan menginput satu atau dua atau tiga. Jadi nanti akan di view label biar lebih mudah ya. Desimalnya dinolkan saja. Nah, biasanya di sini membuat width itu agak kesulitan. Jadi ubah dulu desimalnya, kemudian baru ubah width-nya ya. Nah, kemudian di sini labelnya pendidikan. Nah, di sini yang paling penting ya. Kenapa width-nya 1? Karena di value ini sudah kita terjemahkan. Ya, jadi biasanya di sini ada tombol biru ya. Kemudian kita klik. Nah, kita tentukan seperti ini, misalkan 1 sama dengan sarjana, 2 sama dengan akademik, 3 sama dengan SMA. Nah, ini sudah ada di materi sebelumnya. Tapi saya contohkan lagi, misalkan 4, misalkan SMP, misalkan ya, label SMP misalkan. Nah, kemudian head gitu kan. Nah, karena ini tidak kita gunakan, jadi kita hapus aja. Jadi kalau misalkan udah sampai 3 misalkan, kita langsung aja pilih oke. Nah, karena ini yang 4-nya tidak kita gunakan, jadi kita remove aja, kita klik, kita hapus ya. Nah, kemudian missingnya non biarkan saja, column-nya 8, kemudian region-nya range aja. Mau kiri juga boleh, silahkan atur. Kemudian measure-nya scale. Nah, kemudian yang patuh juga sama. Yang variabel 2-nya patuh, ininya sama, ikutin ya. Kemudian labelnya kepatuhan. Nah, di value-nya ini ada 1 untuk patuh, 2 untuk tidak patuh ya. Nah, ininya sesuaikan aja sama. Nah, kalau sudah membuat variable view seperti sebelumnya ya, kita baru menginputkan datanya di data view yang di bawah ini. Nah, jadi cara nginputnya cukup mudah. Kalau misalkan didiknya 1 ya, jadi nanti kalian lihat aja tabel value labelnya seperti ini ya. Sarjana akademik. Jadi kalian cukup nyentri, kalau sarjana kan 1 ya. Klik 1 berarti ini 2. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3 gitu kan. Nah, ini kalian cuma pilih 1, 1, 1, 1 semuanya. Kemudian dari 11 tidak patuh, tidak. Jadi ini 2, 2, 2, 2, 2 semuanya. Nanti kan hasil yang udah kalian entry seperti ini ya. Nah, untuk memunculkan nama-namanya kita pilih view, kemudian pilih value label. Nah, jadi muncul data yang sesungguhnya sarjana akademik sarjana ini dari terjemahan yang tadi sudah diubah di value-nya. Jadi yang 1 dianggap sarjana, yang 2 dianggap akademik, yang 3 dianggap SMA untuk didik. Sementara untuk patuh, 1-nya itu patuh, 2-nya tidak patuh ya. Nah, itu terkait dengan pembuatan data view. Jadi silakan kalian pause, kalian stop dulu dan entry data pause-nya data view-nya ini kalian entry ya. Nah, kemudian setelah kalian mengisi data, nah kalian simpan, misalkan bebas nama penyimpanannya ya. Misalkan namanya cross tab juga silakan. Nah, setelah itu kita mulai mengolah data. Nah, kita mulai mengolah data. Bagaimana caranya? Kita pilih analyze ya, kemudian seperti pertemuan sebelumnya kita pilih deskriptif statistik dan di sini ada cross tab. Kita pilih cross tab-nya. Nah, kemudian untuk row-nya pendidikan ya,
kita masukkan. Nah, kemudian inti kepatuhan untuk yang kolomnya di bawah. Nah, kalau sudah, kemudian di sini kita pilih OK. Pilih OK. Nah, seperti ini outputnya ya. Jadi di sini menceritakan bahwa seluruh data itu dinyatakan valid untuk dilakukan proses cross tab sehingga tidak ada data yang hilang ya atau missing ya. Nah, kemudian di output pendidikan bagian kedua ini ya, di sini ada kepatuhan cross tabulation ya di sini. Nah, output bagian ini jadi menyatakan yang berpendidikan sarjana itu berjumlah 6 ya. Di sini ada berjumlah 6. Cuma dari masing-masing itu yang patuhnya 5, yang tidak patuhnya 1. Nah, kemudian untuk akademik. Nah, di sini akademik juga sama berjumlah 6 ya. Kemudian yang patuhnya 4, kemudian yang tidak patuhnya 2. Nah, kemudian untuk SMA di sini ya berjumlah 8 orang. Nah, sementara yang patuhnya itu 1, yang tidak patuhnya 7. Nah, di sini menunjukkan totalnya 10 ya. Jadi ini sudah benar datanya. Nah, itu terkait dengan data cross tab. Jadi tetap masih menggunakan menu deskriptif statis, kemudian kita gunakan cross tab. Jadi fungsi dari cross tab ini seperti yang pertama saya sampaikan, jadi untuk menunjukkan suatu distribusi bersama ya, atau distribusi statistik atau pengujian terhadap dua variabel atau lebih ya. Baik, pertemuan sekarang sampai di sini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.